Nah, selanjutnya kata beliau rahimahullahu taala masuk ke tahun kedua Hijriah. Kata beliau rahimahullahu taala, "Wa thanin siyamun fitratun ammu ka'batin wa ghazwatu waddanin buwatin limaghnami usyairun wa badrun ursu Aisyah misluhul batulu wa mautun libni mad'un akrimi sawiqun sulaimun qainuqa'un wa miswarun wa marwan wan nu'man surru bimaqdami kada ibn Zubairin mislu mauti Ruqayyatin Abu binti Hindin maru kanat bima'lami." Baik, sampai sini tahun kedua Hijriah. Dari bait keempat sampai bait ketujuh, 4 bait beliau mengumpulkan semua kejadian penting di tahun kedua Hijriah. Kata beliau rahimahullahu taala, "Wasanin siyamun fitratun ammu ka'batin." Pada tahun kedua Hijriah terjadi yang pertama siyamun, puasa Ramadan. Puasa Ramadan pertama kali difardukan di tahun kedua Hijriah, tepatnya di bulan Sya'ban, di akhir bulan Sya'ban. Di akhir bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah turun ayat kutiba alaikumus syiyam. Bulan depannya setelah Sya'ban Ramadan, ya, langsung puasa. Ya. Jadi yang pertama kejadian pertama di tahun kedua Hijriah adalah pertama kalinya difardukan puasa Ramadan, tepatnya pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Nah, sebelum itu puasa wajibnya kaum muslimin adalah puasa Asyura. Puasa wajibnya kaum muslimin adalah puasa apa? Asyura. 10 apa? 10 Muharram. Ya, 10 Muharram. Jadi ketika berada di Mekah dan di tahun pertama Madinah, itu puasa wajibnya kaum muslimin adalah satu kali setahun saja, 1 hari setahun, yaitu 10 Muharram. Itu puasa wajibnya kaum muslimin. Nah, ketika turunnya kewajiban puasa Ramadan, puasa Asyura yang tadinya wajib turun derajat ke sunnah. Ya, turun ke derajat sunnah pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Berikutnya fitratun. Kejadian yang kedua di tahun kedua Hijriah adalah fitrah. Apa itu? Zakat fitrah. Baik, atau sebelumnya kita sebutkan dulu secara global, baru kita bahas satu persatu, ya. Baik. Biar lebih teratur. Nah, kesimpulan yang terjadi di tahun kedua Hijriah. Baik, yang terjadi di tahun kedua Hijriah. Yang pertama, puasa Ramadan difardukan. 1. Pertama kali difardukan puasa Ramadan. Yang kedua, pertama kali difardukan zakat fitrah. Pertama kali difardukan zakat fitrah. Yang ketiga, perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Ya, dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Yang keempat, terjadi beberapa peperangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 peperangan dalam tahun kedua Hijriah. Perang yang pertama, perang Waddan, Ghazwat Waddan. Nanti akan disebutkan satu persatu. Yang kedua, perang Buaq. Yang ketiga, perang Dzul Usyairah. Yang keempat, perang Badar Al-Kubra. Perang Badar Kubra, karena perang Badar ada 2, Badar Kubra sama Sugro. Akan disebutkan nanti Badar Sugro. Ini Badar Kubra yang terkenal, perang Badar yang terkenal. Kemudian berikutnya perang Sawiq. Berikutnya perang melawan Bani Sulaim. Berikutnya perang melawan Bani Qainuqa. Ini suku Yahudi, Banu Qainuqa. Kemudian yang terakhir perang apa? Anmar, akan disebutkan nanti. Perang Anmar. Ini berapa? 9 perang, ya. Baik. Kejadian berikutnya adalah Aisyah radhiyallahu anha pertama kali tinggal bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha pertama kali tinggal bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya adalah pernikahan Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib. Berikutnya adalah meninggalnya Ruqayyah, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
meninggalnya Ruqayyah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga meninggalnya sahabat dekat Nabi Utsman ibnu Mad'un. Utsman ibnu Mad'un. Kemudian lahirnya 3 orang sahabat, ya, atau 4 orang sahabat yang masyhur. Lahirnya 4 orang sahabat yang masyhur. Yang pertama Miswar bin Makhramah, yang kedua Marwan ibn al-Hakam, yang ketiga Nu'man bin Bashir, dan yang keempat Abdullah bin Zubair. Ya. Ini totalnya berapa kejadian di tahun kedua? Puasa Ramadan, zakat fitrah, perpindahan kiblat, perang, ini perang ada 9. Ya, kemudian Aisyah tinggal bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Fatimah menikah dengan Ali, kemudian meninggalnya Ruqayyah putri Nabi, dan meninggalnya Utsman bin Mad'un, kemudian lahir 4 orang sahabat. Jadi ada 9 kejadian penting di tahun kedua Hijriah. Iya, ada 9 kejadian penting di tahun berapa? Kedua Hijriah. Nah, di mana perang disebutkan di situ, perang ada 9 ya. Perang Waddan, Buaq, Dzul Usyairah, Badar, Sawiq, Bani Sulaim, Bani Qainuqa, dan perang Anmar. Iya. 8 perang ya, 8 perang. Baik. Ini kesimpulan kejadian penting di tahun kedua Hijriah. Sekarang kita lanjut. Kata beliau rahimahullahu taala, pada tahun kedua kata beliau wasanin siyamun fitratun ammu ka'batin. Di tahun kedua terjadi pertama difardukannya puasa Ramadan pertama kali, tepatnya di bulan Sya'ban. Yang kedua fitrah. Ya ini apa? Zakat fitrah. Ini menunjukkan bahwa penyebutan zakat Ramadan dengan nama zakat fitrah ini hal yang masyhur di kalangan ulama. Sudah sampai sini? Ya, jadi kalau ada yang mengatakan bahwa zakat Ramadan itu namanya zakat fitr, bukan zakat fitrah, itu keliru. Penamaan zakat fitrah masyhur di kalangan ulama. Di sini beliau gunakan fitrah. Sudah sampai sini? Zakat fitrah. Ini masyhur di kalangan ulama, dan banyak ulama menyebutkan zakat Ramadan dengan nama zakat fitrah. Zakat fitrah. Jelas? Baik. Zakat fitrah pertama kali difardukan di akhir Ramadan. Di akhir Ramadan, menjelang akhir-akhir Ramadan turun kewajiban zakat fitrah. Ya, di tahun kedua. Ini semua tahun kedua ya. Jadi biar lebih hemat waktu tidak perlu kita sebutkan tahunnya, tahulah ya. Semua kejadian ini tahun kedua semua, tinggal bulan-bulannya saja. Baik. Adapun selain zakat fitrah, para ulama berbeda pendapat, kayak zakat mal, zakat pertanian, peternakan, zakat perdagangan, kapan diwajibkannya? Apakah bersamaan dengan zakat fitrah atau sebelumnya atau setelahnya? Sebagian atau kebanyakan ulama mengatakan bahwasanya yang jelas keterangannya adalah zakat fitrah di tahun kedua di akhir bulan Ramadan. Di akhir bulan Ramadan. Adapun zakat-zakat yang lain, maka kebanyakan ulama mengatakan juga difardukan di tahun kedua. Cuman bulannya wallahu alam. Ya, tapi yang jelas semua zakat yang lain juga difardukan di mana? Di tahun kedua juga. Untuk bulan tepatnya wallahu alam. Berikutnya ammu Ka'bah. Perpindahan Ka'bah, yakni ammu Ka'bah, yakni menghadap Ka'bah. Ini kejadian yang ketiga, yakni perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Masyhur kisahnya di awal-awal juz 2 ya. Qad nara taqalluba wajhika fis sama', disebutkan kisahnya oleh Allah taala bagaimana proses perpindahan Ka'bah tersebut. Nah, jadi perpindahan kiblat, bukan perpindahan Ka'bah, perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah ini terjadi di tahun kedua Hijriah. Bulannya enggak diketahui secara tepat ya. 6. Dan ada yang mengatakan di pertengahan bulan Rajab. Ya, pertengahan bulan Rajab. Ada yang mengatakan bahwa perpindahan kiblat itu terjadi di pertengahan bulan Rajab di tahun kedua Hijriah, dan ini pendapat jumhur ulama. Ya, sebelum terjadinya perang Badar. Sebelum terjadinya perang Badar. Di mana Nabi Muhammad SAW ketika tiba di Madinah, beliau masih sholat menghadap ke Baitul Maqdis selama 16 bulan. Ketika pertama kali tiba di Madinah, beliau masih sholat menghadap ke Baitul Maqdis selama 16 bulan. 6. Nah, ketika di Mekah, beliau sholat menghadap ke Baitul Maqdis. Ketika di Mekah, beliau sholat menghadap ke Baitul Maqdis. Cuman ada sebuah riwayat disebutkan oleh Al-Hakim atau dinisbatkan kepada Al-Hakim. Dikatakan bahwa Nabi ketika sholat menghadap Baitul Maqdis di Mekah, beliau tidak membelakangi Ka'bah,
tapi beliau menjadikan Ka'bah antara beliau dengan Baitul Maqdis. Jadi ketika beliau menghadap ke Baitul Maqdis, Ka'bah berada di tengah-tengah. Jadi beliau menghadap ke Ka'bah sekaligus Baitul Maqdis. Ini ada riwayat seperti ini, tapi ini riwayat tidak syah. Riwayat ini tidak syah. Jelas ya? Dan itu bila syak merupakan bentuk takalluf, perbuatan membebani diri. Dan Nabi SAW bukan orang yang membebani diri. Wa ma ana minal mutakallifin, kata Allah Ta'ala. Ya, tidak ada satupun riwayat yang syah menegaskan bahwa Nabi ketika di Mekah menghadap ke Baitul Maqdis, beliau tetap menghadap Ka'bah, yakni menjadikan Ka'bah di tengah-tengah. Enggak ada riwayat yang syah tentang itu. Bahkan Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah mengatakan itu kekeliruan dari sebagian perawi. Ya, kekeliruan dari sebagian perawi. Wallahu a'lam bissawab. Berikutnya mulai dari peperangan. Kata beliau rahimahullahu taala, wa ghazwatu Waddanin buatin lima gunami. Pada tahun kedua Hijriah terjadi perang Waddan dan perang Buat 5 gunami untuk ghanimah. 6. Ini perang Waddan. Maka kita lihat ya, syariat berjihad dengan perang itu baru terjadi di tahun kedua. Tahun kedua Hijriah. 10 tahun pertama di Mekah, 13 tahun pertama di Mekah tidak ada syariat jihad. Yang ada hanyalah bersabar dari kezaliman. Di tahun pertama Madinah juga belum ada syariat jihad. Syariat jihad pertama kali turun di tahun kedua Hijriah. Tahun kedua Hijriah. Ketika kaum muslimin sudah memiliki kekuatan, ya, sudah memiliki syaukah, ya, kekuatan persenjataan, personil, ya, keimanan dan tauhid tentunya sebelumnya, ya, barulah diturunkan firman Allah Subhanahu wa taala, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan atas kalian berperang, padahal itu kalian benci. Ya, difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala pertama kali di Madinah pada tahun kedua Hijriah. Peperangan yang disebutkan di sini pertama oleh beliau adalah perang Waddan. Perang Waddan ini juga dikenal dengan perang Al-Abwa, Ghazwatul Abwa. Ya, ini nama perangnya merujuk kepada apa? Kepada nama tempat tempat perangnya. Ya, yaitu daerah Waddan atau daerah Abwa. Ini dua tempat, dua desa berdekatan, sekitar 14 mil dari Madinah. Perang Waddan ini terjadi di bulan Safar. Terjadi di bulan Safar. Namun tidak sempat terjadi bentrok antara dua pasukan. Tidak sempat terjadi bentrok antara dua pasukan. Ya, nanti akan disebutkan di akhir di bait ke-28 atau bait ke-27. Di bait 26 akan disebutkan nanti di akhir rincian peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa ada peperangan yang berakhir dengan bentrok dan ada peperangan yang tidak jadi bentrok. Alasannya tidak jadi bentrok, imma karena orang musyrikin yang nggak datang, ya, mereka mengurungkan niat perang sehingga tidak ketemu, ya. Tapi ketika Nabi sudah keluar dari Madinah dengan niat untuk berperang, itu sudah dianggap sebagai ghazwun, sudah dianggap perang, walaupun tidak terjadi bentrok. Jelas ya? Di antara perang yang tidak terjadi bentrok adalah perang Waddan atau perang Waddan ini, atau yang dikenal juga dengan perang Abwa di bulan Safar, yang terjadi di bulan Safar tahun kedua Hijriah. Berikutnya perang Buat. Perang Buat ini di bulan Rabiul Akhir. Di bulan Rabiul Akhir. 6. Di sini juga tidak terjadi peperangan, tidak terjadi bentrok. Ya, di sini juga tidak terjadi bentrok. 6. Di mana awalnya kaum muslimin berniat untuk mencegat kafilah dagang suku Quraisy di daerah Buat. Di daerah Buat. 6. Namun tidak terjadi bentrok di situ. 6. Zahirnya mereka karena ini kan Madinah dengan Mekah kan sudah istilahnya tidak ada perjanjian damai, maka syah-syah saja langsung menyerang tanpa ada pemberitahuan sebelumnya. Ya, karena ini dua negara yang sudah konflik memang, Mekah dengan Madinah. Ya, ketika itu. Jelas ya? Baik, ini perang yang kedua, perang Buat pada bulan Rabiul Akhir tahun kedua Hijriah. Ya, di sini kaum muslimin berhasil untuk mengambil harta yang dibawa oleh kafilah dagangnya suku Quraisy. Ya, di daerah Buat. Tidak terjadi peperangan, namun kaum muslimin berhasil mengambil tanpa perlawanan. Baik, berikutnya di bait yang kelima kata beliau rahimahullahu taala, Usyairun wa Badrun ursu Aisyah misluhul batula wa mautun libni mab'unin akrimi. Perang berikutnya adalah perang Usyair. Ya, dikenal dengan perang Dzul Usyair.
Ghazwa Dzul Usyair. Iya. Ini terjadi di pertengahan bulan Jumadil Ula. Ya. Pertengahan bulan Jumadil Ula. Beliau tinggal di sana ya sampai di awal-awal Jumadil Akhir. Jadi setengah bulan, hampir 1 bulan beliau tinggal di sana ya. 6, di mana lawan ketika itu adalah dari Bani Mudlij, Namun di sini juga perang Bani Usyair termasuk perang-perang yang tidak terjadi bentrok di dalamnya. Iya. Tidak terjadi bentrok di dalamnya. Ini terjadi pada bulan Jumadil Ula. Berikutnya kata beliau wa Badrun, yakni Badar Al-Kubra. Badar ada 2, Badar Kubra dengan Badar Sugra. Badar Kubra inilah yang yang masyhur. Dikatakan Badar Kubra karena ada bentrok di situ. Sementara Badar Sugra itu tidak ada bentrok. Makanya dikatakan Badar Sugra karena tidak terjadi peperangan, tidak terjadi bentrok. Nah, ini Badar Kubra, perang Badar terjadi di tahun kedua Hijriah. Nah, penyebab dari perang Badar ini adalah kaum muslimin mendengar ada kafilah dagang milik Quraisy yang datang dari Syam menuju ke Madinah. Jadi kafilah dagang suku Quraisy itu besar dan mereka pergi ke Syam berdagang. Pulang-pulang membawa barang-barang, membawa keuntungan besar. Nah, kaum muslimin mendengarkan kafilah dagang ini sudah beranjak pulang dari Syam menuju ke Mekah. Maka Nabi SAW mengirim pasukan untuk mencegat mereka, mereka. Nah, di mana pimpinan kafilah dagang ketika itu, ya, adalah Abu Sufyan, Abu Sufyan. Nah, maka Nabi SAW beserta para sahabat datang ke daerah Badar dengan 313 personil, hanya 313 orang. Kemudian Mekah ketika mendapat kabar bahwa Nabi Muhammad akan menyerang kafilah dagangnya, mereka juga menyiapkan pasukan besar untuk membantu kafilah dagangnya ini supaya tidak dirampas. Datanglah mereka dengan 1000 pasukan. Bertemu di daerah Badar. Ya, 1000 lawan 313 orang, kurang lebih 313 orang. Nah, ini penyebab terjadinya perang Badar. Nah, dan sudah diketahui bahwasanya ini salah satu perang di mana kaum muslimin mendapatkan kemenangan yang sangat telak. Ya, perang Badar ini. Jadi sampai sini. Ya. Padahal personilnya kaum muslimin sepertiganya kaum musyrikin, 300 lawan 1000 orang. Tapi bersamaan dengan itu Allah Ta'ala memenangkan mereka. Ya, memenangkan mereka. Kenapa? Dengan iman, dengan tauhid mereka. Bukan dengan banyaknya personil dan kekuatan persenjataan, tidak sama sekali. Bahkan satu hal yang butuh digarisbawahi sebagai pelajaran sejarah untuk manusia, untuk kaum muslimin di masa yang akan datang, bahwa tidak ada sejarahnya dalam Islam atau dalam sejarah Nabi dan di perang-perangnya Nabi SAW dan para sahabat, sampai di perang-perangnya para sahabat, tidak ada sejarahnya Islam itu menang dalam keadaan jumlah mereka lebih banyak. Enggak ada. Semua perang-perang di mana Islam menang selalu jumlah mereka lebih sedikit. Ya. Jelas sampai sini. Lihat di perang Uhud, jumlah mereka banyak. Apa yang terjadi di perang Uhud? Nabi SAW sudah patah gigi beliau. Ya. Lihat di perang Hunain, jumlah mereka banyak. Dapat personil bantuan dari orang-orang mu'allaf yang baru masuk Islam di Fathu Mekah. Banyak personil mereka. Tapi perang Hunain kaum muslimin juga keteteran, hampir kalah. Sampai-sampai ada khilaf di kalangan para ulama di perang Hunain, apakah kaum muslimin menang atau kalah. Kapan? Ketika jumlah mereka banyak. Maka tidak ada sejarahnya kaum muslimin menang perang ketika jumlah mereka banyak, enggak ada. Mereka menang ketika jumlah mereka lebih sedikit. Ini menunjukkan apa? Bahwa kemenangan dalam perang tidak ditentukan dengan banyaknya personil dan kekuatan alutsista, ya, alat peperangan, tidak. Sama sekali tidak. Karena itulah diantara wasiat Umar ibn Abdul Aziz kepada pasukannya, ya. Beliau mengatakan ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kalian ditolong oleh Allah, dimenangkan oleh Allah bukan karena kekuatan kalian, tapi karena musuh kalian orang yang durhaka kepada Allah. Kalian dimenangkan oleh Allah karena lawan kalian orang musyrik, lawan kalian orang yang bermaksiat kepada Allah.
Nah, kalau kalian juga tidak bertakwa kepada Allah, kalian juga bermaksiat kepada Allah, sebagaimana lawan kalian bermaksiat, bagaimana caranya kalian bisa menang? Sementara sejarah Islam tidak pernah mencatat Islam menang ketika jumlah mereka besar, nggak pernah. Sudah sampai sini? Maka ini pelajaran yang penting dari perang Badar. Maka jangan tertipu dengan banyaknya dan besarnya kekuatan yang mendominasi kaum muslimin. Oh, kita sekarang di Indonesia diobok-obok oleh orang ini, oleh orang-orang yang memegang ekonomi umat Islam dipegang oleh orang-orang kafir. Kita diobok-obok oleh ini, kita dizolimi, kita ditindas. Jangan tertipu dengan hal seperti itu. Karena tidak ada sejarahnya Islam ditolong oleh Allah ketika mereka kuat. Ya, tidak ada. Lihat, kalau kita melihat sejarah para nabi alaihi wassalatu wassalam, kita lihat kapan musuh mereka dihancurkan. Kapan musuh-musuh mereka dihancurkan oleh Allah Ta'ala? Yaitu pada momen-momen yang tidak terduga. Pada momen-momen ketika mereka berada paling di atas dan kaum muslimin berada di paling bawah. Lihat, kapan Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah? Bukan ketika bentrok dengan Nabi Musa, tapi ketika Nabi Musa sedang kabur, dikejar. Ini mau menang dari sudut pandang mana? Jumlahnya Bani Israel minoritas, dalam keadaan dikejar, dalam keadaan diburu, dalam keadaan hitung-hitungan di atas kertas, tidak mungkin Bani Israel menang. Hitung-hitungan di atas kertas, tidak mungkin, tidak ada ceritanya menang. Ya. Tapi bersamaan dengan itu apa? Allah Ta'ala membinasakan Fir'aun, menenggelamkan dengan semua pasukannya ketika mereka berada di puncak-puncaknya. Karena itulah para ulama mengatakan sudah menjadi sunnatullah bahwa ketika musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang berada di puncak-puncaknya, itu sudah dekat tanda kehancuran mereka. Iya. Maka jangan khawatir ketika musuh-musuh Allah sudah berada di puncak-puncaknya, itu pertanda mereka sudah dekat akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sudah menjadi sunnatullah. Iya. Maka jangan galau ketika kaum muslimin minoritas, jangan galau ketika kaum muslimin dizolimi, ditindas. Jangan kemudian pakai perasaan, main ini, main itu, kemudian emosi berkobar-kobar. Jangan tertipu dengan semua itu. Iya. Kaum muslimin sudah mengalami semua itu dan mereka melewatinya dengan bersabar, dan Allah yang menyelesaikan urusan mereka, bukan kekuatan mereka. Iya. Maka ini peristiwa yang berharga dari perang Badar. Di mana perang Badar ini terjadi pada bulan Ramadan. Nah, ketika sudah difardukan bulan Ramadan, puasa Ramadan. Nah, terjadi pada bulan Ramadan, ya, khususnya tepatnya pada tanggal 17 Ramadan. Pada tanggal 17 Ramadan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 41. Ya. Kata Allah Ta'ala, "In kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala amrina yaumal furqani yaumal taqal jam'an." Kalau kalian beriman kepada Allah dan beriman kepada Al-Quran, perhatikan, beriman kepada Al-Quran yang kami turunkan, yang mana Al-Quran ini kami turunkan ketika hari Furqan, hari ketika bertemunya dua pasukan, yakni perang Badar. Dan perang Badar terjadinya pada tanggal 17 Ramadan. Maka ini menjadi dalil dari jumhur, pendapat kebanyakan ulama yang mengatakan bahwa Al-Quran turun pertama kali pada tanggal 17 Ramadan. Pada tanggal 17 Ramadan, karena Allah mengatakan, kalau kalian beriman kepada Allah dan beriman kepada Al-Quran yang kami turunkan pada bertemunya dua pasukan. Tentunya bukan Al-Quran turun di perang Badar, bukan itu maksudnya. Tapi tanggal turunnya Al-Quran bersamaan dengan terjadinya perang Badar, yakni tanggal 17 Ramadan. Karena itulah jumhur ulama, mayoritas ulama memandang bahwa awal kali turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW itu tanggal 17 Ramadan. Jelas sampai sini? Tanggal 17 Ramadan. Adapun firman Allah Ta'ala, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Kami menurunkan Al-Quran di Lailatul Qadar, sementara Lailatul Qadar 10 malam terakhir yang ganjil di bulan Ramadan. Maka yang dimaksud dengannya, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yakni turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke langit yang pertama. Ke langit yang pertama di Baitul Izzah, di langit yang pertama. Ya, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma menjelaskan bahwa Al-Quran turun dua kali. Sifat turunnya Al-Quran itu dengan dua cara. Cara turun yang pertama, turun dari Lauhul Mahfuz ke langit yang pertama, di Baitul Izzah di langit yang pertama. Ini turun langsung 30 juz, langsung turun semuanya satu kaligus. Tapi turunnya secara tertulis, bukan dalam bentuk firman Allah. Turunnya dalam bentuk tulisan 30 juz. Nah, ini turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke langit yang pertama. Ini yang terjadi di Lailatul Qadar. Ini yang terjadi saat Lailatul Qadar. Adapun turunnya ayat yang pertama, Iqra, dari langit yang pertama kepada Nabi Muhammad SAW di Gua Hira, itu tanggal 17 Ramadan.
Itu tanggal 17 Ramadan. Jelas ya? Ini apa namanya? Kesimpulan dalam masalah turunnya Al-Qur'an. Iya. Jadi turunnya Al-Quran yang pertama dari langit yang ketujuh, dari Lauhul Mahfuz di langit yang pertama, itu turunnya sekaligus 30 juz dan turunnya secara tertulis. Sementara turun yang kedua dari Al-Quran adalah turunnya dari langit yang pertama kepada Nabi Muhammad SAW di bumi. Nah, ini turunnya sedikit demi sedikit, mufarraqan munajjaman, sesuai dengan waqa'i, sesuai dengan sababun nuzul atau momen-momen yang lain. Turunnya sedikit demi sedikit, dan turunnya bukan dengan tertulis, tapi turunnya berupa firman Allah Subhanahu wa taala. Turunnya berupa firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka perang Badar terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Dalam perang Badar ini, kaum muslimin berhasil mengalahkan 70 petinggi kaum musyrikin. 70 orang petinggi kaum musyrikin, ya, dan menawan 70 orang di antara mereka. Menawan 70 orang di antara mereka. Nah, di antara petinggi kaum musyrikin yang terbunuh ketika itu adalah Abu Jahal, dan ini kemenangan yang besar. Abu Jahal, Amr ibn Hisham, ya. Demikian pula Utbah dan Syaibah, putra dari Rabi'ah, ya. Utbah bin Rabi'ah dan Syaibah ibn Rabi'ah. Ini juga dua pentolan kaum musyrikin yang sering mengganggu Nabi di Mekah. Demikian pula Al-Walid ibn Utbah, ya. Demikian pula Uqbah bin Abi Mu'aid. Ini juga petinggi kaum musyrikin di Mekah. Semuanya terbunuh. Uqbah bin Mu'aid ini yang mengatakan bahwa Al-Quran itu sihir, bahwa Al-Quran itu ucapan manusia. Maka Allah menurunkan ayat tentang Uqbah bin Abi Mu'aid, ya. Allah mengatakan tentang ucapan Uqbah bin Abi Mu'aid, in hadza illa qaulul bashar, in hadza illa sihru yusar, ya. In hadza illa qaulul bashar, ya, sihru yusar baru qaulul bashar. Kata Allah Ta'ala, sa'uslihi sakar, saya akan masukkan dia ke dalam neraka sakar, karena dia mengatakan bahwa Quran adalah ucapan manusia. Ya, ini Uqbah bin Abi Mu'aid ini. Nah, baik, berikutnya kata beliau yang terjadi di tahun kedua Hijriah, wa ursu Aishi. Ursu itu adalah bukan pernikahan, tapi masuknya mempelai perempuan ke bergabungnya mempelai perempuan ke mempelai laki-laki. Kita sudah sebutkan bahwa Nabi SAW atau perempuan yang pertama yang beliau nikahi, perempuan yang pertama yang beliau nikahi setelah meninggal Khadijah adalah Aisyah dulu. Setelah itu baru Saudah bintu Zam'ah. Nah, maka Aisyah radhiyallahu taala anha dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ada yang mengatakan 2 tahun, ada yang mengatakan 3 tahun sebelum hijrah. Ada yang mengatakan 2 tahun dan ada yang mengatakan 3 tahun sebelum hijrah. Dan kita tahu Nabi menikahi Aisyah usia 6 tahun dan Aisyah bergabung ke rumah Nabi pada usia 9 tahun. Berarti selisihnya 3 tahun. Selisihnya 3 tahun. Nah, pendapat yang mengatakan bahwa Nabi menikahi Aisyah 3 tahun sebelum hijrah, berarti mereka mengatakan Aisyah bergabung ke rumah Nabi itu tahun pertama Hijriah, karena kan 3 tahun jedanya. Sementara bagi yang mengatakan Nabi menikahi Aisyah 2 tahun sebelum hijrah, ya, maka mereka mengatakan terjadinya di tahun di sini tahun kedua Hijriah. Tahun kedua Hijriah. Nah, karena terjadinya di bulan Syawal, ya, pernikahannya di bulan Syawal, sudah akhir-akhir bulan, sudah akhir-akhir tahun, maksudnya akhir-akhir tahun di bulan Syawal. Nah, ini pernikahan, jadi ursu Aisyah, bergabungnya Aisyah radhiyallahu taala anha ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah sebutkan tadi bahwa satu-satunya perempuan yang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di 3 tahun pertama setelah Khadijah meninggal hanyalah Saudah. Makanya Saudah bintu Zam'ah radhiyallahu anha ketika sudah tua dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menceraikan dia, maka Saudah radhiyallahu taala anha mengatakan, ya Rasulullah, saya jangan ditalak, saya relakan Anda saya gugurkan Anda dari hak saya, ini tidak perlu datang ke rumah saya lagi, tapi yang penting saya tetap berstatus sebagai Ummul Mukminin, sebagai istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Dan beliau menyerahkan harinya, jatah malamnya kepada Aisyah. Mengapa? Karena Aisyah adalah perempuan pertama yang menemani beliau di Madinah. Iya. Jadi rumah istri Nabi yang pertama di sekitar Masjid Nabawi kan rumahnya siapa? Saudah. Nah, di tahun kedua, menurut penulis, di tahun kedua, rumah keduanya adalah Aisyah. Nah, jadi bersama dengan Aisyah selama itu. Ya. Dan juga Saudah sudah merasa, saya di awal-awal setelah meninggalnya Khadijah, saya sudah 3 tahun sendirian bersama Nabi. Ya kan? Sudah 3 tahun sendirian, tidak ada istri Nabi yang bersama dengan Saudah ketika itu. Radhiyallahu taala anha. Baik. Di sini
sebagian ulama berbeda pendapat mengenai kapan Aisyah bergabung ke rumah Nabi, bergabung bersama dengan Saudah dan memiliki rumah sendiri di Masjid Nabawi. Sebagian mengatakan di tahun 1 Hijriah dan sebagian mengatakan di tahun 2 Hijriah. Dan ini yang dipegang oleh penulis Ibnu Nasiruddin rahimahullahu taala. Beliau mengatakan bahwa Aisyah membuat atau dibangunkan rumah sendiri di Masjid Nabawi, di sekitar Masjid Nabawi itu tahun kedua Hijriah. Sementara Ibnu Katsir memandang di tahun 1 Hijriah. Wallahu alam bissawab. Taib, nanti akan disebutkan oleh beliau penyebutan istri-istri Nabi beliau yang lain. Beliau menikah dengan ini di bulan ini, di tahun ini, ya. Namun saya khawatir nanti terpecah-pecah pembahasan, maka di sini saya gabungkan di awal saja. Kita langsung sebutkan semua istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya nanti kalau lewat kita tinggal lewati saja. Sudah dibahas semua di sini. Taib. Perlu diketahui bahwa Nabi Muhammad SAW ketika beliau meninggal, beliau meninggalkan 11 orang istri. Bukan meninggalkan, ya. Ketika Nabi SAW itu memiliki 11 orang istri yang semuanya beliau masuk kepada mereka. Masuk artinya sempat berhubungan, ya. Beliau SAW memiliki 11 orang istri, semuanya beliau sempat berhubungan dengannya. Satu orang Ummul Walad. Ummul Walad itu artinya budak yang melahirkan anak beliau. Budak, bukan istri, tapi budak, dan melahirkan anak beliau. Satu orang Ummul Walad dan 7 orang istri yang Nabi sudah sempat akad nikah tapi tidak masuk, tidak pernah berhubungan dengannya. Disebutkan 7 orang. 7 orang istri yang sudah sempat akad nikah tapi tidak terjadi dukhul. Beliau tidak dukhul kepadanya, ya. Jadi Nabi SAW memiliki 11 orang istri yang beliau dukhul kepada mereka. Satu orang Ummul Walad, akan disebutkan nanti Maria Al-Qibtiyah. Ini Ummul Walad, bukan istri Nabi, Ummul Walad namanya. Dan yang ketiga, dan 7 orang istri yang beliau sudah akad tapi tidak terjadi dukhul. Tidak terjadi dukhul. Apakah misalnya sudah akad tapi kemudian cerai setelah itu, belum dia apa-apakan, dia minta cerai atau Nabi yang menceraikan dia, ini juga masuk. Yang jelas dia sudah pernah akad dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jelas? Dari 11 orang istri ini, dari 11 orang istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau dukhul, sudah pernah masuk kepada mereka, semuanya meninggal setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali 2 orang. Dari 11 orang istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dari 11 orang istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang beliau masuk kepadanya, semuanya meninggal setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali 2 orang, yaitu Khadijah dan Zainab bintu Khuzaimah, Ummul Masakin. Khadijah dan Zainab bintu Khuzaimah yang digelari Ummul Masakin. Semua istri Nabi meninggalnya setelah Nabi kecuali 2 orang ini. Mereka meninggal sebelum Nabi meninggal, yaitu Khadijah dan siapa? Zainab bintu Khuzaimah yang digelari Ummul Masakin, ya. Jadi 11 kurang 2 9. Berarti Nabi meninggal ketika beliau meninggalkan berapa? 9 orang istri. 9 orang istri, 1 Ummul Walad. Baik. Adapun istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama adalah Khadijah. Saya sebutkan secara ringkas saja. Yang pertama adalah Khadijah radhiyallahu taala anha, masyhur beliau wafat 3 tahun sebelum hijrah, menjelang peristiwa Isra dan Mi'raj. Menjelang peristiwa Isra dan Mi'raj, Khadijah wafat. Sebab wafatnya beliau adalah karena fisik yang lemah gara-gara pemboikotan, embargo ekonomi oleh orang-orang musyrikin kepada Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Kita tahu kisahnya, di mana semua suku-suku Quraisy bersepakat mengambil perjanjian tidak boleh ada yang berjual beli dan tidak boleh ada yang menikahkan anak keturunannya, perempuannya dengan keluarga besar Hashim dan Al-Muttalib. Ya, dan itu berlangsung selama 3 tahun boikotnya. Tidak boleh ada jual beli sampai kaum muslimin kelaparan, bahkan ada yang meninggal karena lapar, tidak ada yang mau jual beli makanan sama mereka, ya. Dan di sini nampak perang Khadijah radhiyallahu anha. Beliau dari wanita yang paling kaya, beliau menjadi wanita yang paling miskin. Di sini harta beliau habis dalam 3 tahun ini untuk membiayai kaum muslimin ketika mereka kekurangan makanan, ya. Di sini nampak betul jasanya Khadijah radhiyallahu anha. Sampai beliau termasuk orang-orang yang terpengaruh karena kelaparan, ya, bersama dengan paman beliau Abu Thalib. Abu Thalib. Nah, setelah embargo ekonomi ini selesai, langsung 2 orang meninggal, orang terdekatnya Nabi. Yang pertama meninggal adalah Khadijah,
Setelah itu Abu Talib atau Khadijah, saya ingat. Yang jelas berdekatan meninggalnya. Iya, berdekatan meninggalnya. Abu Talib kemudian apa? Khadijah. Iya. Abu Talib yang membela beliau di luar dan Khadijah yang menenangkan beliau di dalam. Iya. Yang membela fisik beliau Abu Talib, yang menenangkan jiwa beliau Khadijah. Maka ini tahun yang sangat menyedihkan bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itulah Allah, kata para ulama, Allah menghibur beliau dengan Isra dan Miraj. Ya, ya, keliling, ya, rihlah, kan gitu ya, tamasya, ya, kalau bahasanya orang. Jadi beliau dihibur oleh Allah Taala dengan apa? Mengadakan perjalanan Isra dan Miraj untuk menenangkan beliau atas meninggalnya dua orang terdekat dari beliau. Ya, walaupun sebagian ulama mengatakan tidak sabit dari sisi periwayatan, tahun ini dinamakan dengan Amul Hazan, tahun kesedihan. Ini tidak sabit secara riwayat, cuman Allah alam, ini saya kira tidak ada masalah, ya, mau dinamakan Amul Hazan ataupun tidak. Ini hal yang masyhur, hal yang sudah masyhur di buku-buku sirah dan sudah dimaklumi dalam ilmu sirah. Mereka punya kaidah tersendiri, tidak seperti ilmu hadis. Tidak seperti ilmu hadis. Kalau di ilmu hadis, ilmu tentang halal, hadis tentang halal dan haram, mereka tasyaddud, agak tegas dan ketat menerapkan kaidah-kaidah riwayat, kaidah-kaidah hadis sahih, mustalahul hadis. Tapi ketika dalam bab sirah mereka bergampangan. Yani yang penting kisahnya masyhur, walaupun kadang itu sanadnya ada rawi dhaif, kadang munqati sanadnya, terputus sanadnya, tapi itu sudah masyhur dan dinukil oleh semua yang mengarang buku sirah, maka itu disebutkan dalam buku-buku. Iya. Jelas sampai sini. Jadi dalam sirah mereka punya karakteristik standar yang lebih longgar dibandingkan dibandingkan dalam hadis nabawi, dalam hadis-hadis tentang halal dan haram. Baik, beliau meninggal, Khadijah bintu Khuwailid ini meninggal 3 tahun sebelum hijrah, tepatnya sebelum peristiwa Isra dan Miraj. Istri beliau yang kedua adalah Saudah bintu Zam'ah. Ya, Saudah bintu Zam'ah, beliau menikahi Saudah di bulan yang sama dengan meninggalnya Khadijah. Di bulan yang sama dengan meninggalnya Khadijah. Istri beliau yang ketiga adalah Aisyah radhiyallahu taala anha bintu Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya, beliau dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ada khilaf, ada yang mengatakan 2 tahun sebelum hijrah dan ada yang mengatakan 3 tahun sebelum hijrah. Ya. Yang jelas dinikahi sebelum hijrah 2 tahun atau 3 tahun pada usia 6 tahun. Pada usia 6 tahun dan bergabung ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada usia 9 tahun. Pada usia 9 tahun, ada yang mengatakan di tahun pertama dan ada yang mengatakan di tahun kedua. Di sini Ibnu Nasiruddin menguatkan di tahun kedua, sementara Ibnu Katsir menguatkan di tahun pertama. Baik. Dan di antara keutamaan Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau adalah satu-satunya istri Nabi yang perawan. Ya, bukan perawan, afwan. Yang tidak memiliki, satu-satunya perempuan yang dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan perawan dan juga tidak memiliki anak. Ya. Jelas ya? Ya. Keunggulannya beliau adalah satu-satunya istri Nabi yang perawan, yang lainnya janda semuanya. Tapi itu tidak menunjukkan bahwa lebih utama menikahi janda dibandingkan perawan, ya, enggak. Itu pertimbangan lain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetap lebih utama menikahi perawan dibandingkan janda. Ya. Karena kalau janda kan biasanya banding-bandingin, ya. Ya. Itu salah satu alasannya disebutkan oleh para ulama. Mengapa lebih diutamakan perawan dibandingkan janda? Karena kadang janda itu membanding-bandingkan dengan suami sebelumnya dan itu kadang kurang bagus. Ya. Kadang kurang bagus. Ini disebutkan oleh para ulama. Ya, ala kulli hal, di antara keutamaan Aisyah radhiyallahu anha, semua istri Nabi itu dinikahi sebagai janda kecuali Aisyah radhiyallahu anha, beliau satu-satunya istri beliau yang dinikahi dalam keadaan perawan. Nah, dan di antara sunnatullah, beliau tidak punya anak. Adapun riwayat yang mengatakan beliau sempat hamil kemudian keguguran, ini riwayat yang tidak benar. Ada riwayat yang mengatakan beliau sempat hamil kemudian keguguran, ini riwayat yang tidak benar. Yang benarnya Aisyah tidak pernah hamil sama sekali. Dan ini sebagai bentuk kesempurnaan pembebasan pembersihan nama Aisyah radhiyallahu anha terhadap tuduhan orang-orang munafik yang akan kita sebutkan nanti di Qissatul Ifk ketika Aisyah difitnah radhiyallahu taala anha. Maka di antara kesempurnaannya Allah menakdirkan beliau tidak punya anak. Ya. Beliau radhiyallahu anha meninggal tahun 58 Hijriah. Beliau radhiyallahu anha meninggal tahun 58 Hijriah. Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat dan Aisyah masih berusia 18 tahun. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat dan Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat dan Aisyah masih berusia 18 tahun ketika itu. Nah, istri beliau yang keempat setelah menikahi Aisyah adalah Hafsah bintu Umar. Hafsah bintu Umar. Nah, masyhur kisahnya, ya.
setelah istri Utsman bin Affan, Ruqayyah, meninggal, ya, Umar berkeliling mencari jodoh untuk anaknya Hafsah. Ya. Ditawarkan kepada siapa? Ditawarkan kepada Utsman, karena Utsman baru saja meninggal Ruqayyah, putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, baru saja meninggal. Ya. Maka Umar mengatakan, "Wahai Utsman, kamu mau menikah dengan putri saya, Ruqayyah?" Kata Utsman bin Affan, "Kayaknya saya belum mau menikah dulu ini, belum move on." Ya, belum mau menikah dulu sekarang ini. Ya. Setelah itu apa? Datangnya Abu Bakar. "Ya Abu Bakar, kamu mau menikah nggak dengan putri saya, Sofia?" Hafsah. Abu Bakar diam, tidak menjawab apa-apa. Ya. Kata Umar, diamnya Abu Bakar lebih menyakiti hati saya dibandingkan penolakannya Utsman. Kenapa? Kenapa Abu Bakar diam? Bukan untuk menyakiti, ada asal ceritanya, ya. Maka saya pun, kata Umar, saya biarkan beberapa lama. Tidak lama datanglah Nabi melamar Hafsah. Ya. Datanglah Nabi SAW melamar Hafsah. Kemudian Abu Bakar datang kepada Umar. Dia bilang, "Kamu dulu sempat tersinggung ya, saya diamkan." Katanya, "Iya." Katanya, "Sebenarnya begini, saya itu serba salah dulu. Ya. Kalau saya bilang tidak, saya mau. Maksudnya, siapa yang tidak mau menikah dengan putrimu? Tapi kalau saya bilang iya, pasti tidak mungkin, karena Nabi tahu, Abu Bakar tahu Nabi akan menikahinya. Jadi Abu Bakar sudah pernah dengar Nabi menyebut Hafsah. Akan ada rencana untuk menikahi. Maka kalau beliau tolak, tidak enak, ya, langsung menyakiti hatinya Umar. Tapi kalau beliau mengiyakan, beliau harus bongkar rahasianya Nabi bahwa saya sebenarnya mau, tapi Nabi akan lamar, saya dengar-dengar. Akhirnya dibongkar rahasia Nabi, maka lebih memilih diam. Lihat ya, fikihnya sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Betapa tingginya pengenalan beliau terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya saya diam, saya tidak jawab apa-apa karena serba salah. Ya, bicara salah, diam juga salah. Menolak juga salah. Nah, sampai kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam datang melamar Hafsah radhiyallahu taala anha. Iya. Nah, ada riwayat dalam riwayat Abu Dawud, An-Nasai dan Ibnu Majah bahwa Nabi SAW pernah mentalak Hafsah bintu Umar, namun kemudian Allah Ta'ala memerintahkan Nabi untuk rujuk kembali kepadanya. Allah Ta'ala yang menyuruh beliau untuk rujuk kembali kepada Hafsah. Dikatakan karena dia adalah sawwama qawwamah, karena dia adalah perempuan yang rajin berpuasa dan rajin sholat lail. Ya, maka Allah pun menyuruh Nabi Muhammad untuk rujuk kepada Hafsah radhiyallahu ta'ala anha. Hafsah ini meninggal tahun 27 Hijriah. Tahun 27 Hijriah. Istri beliau berikutnya adalah Ummu Habibah bintu Abi Sufyan. Nama beliau Ramlah. Ramlah bintu Abi Sufyan. Kunyahnya Ummu Habibah. Nah, beliau dinikahi oleh Nabi SAW ketika Ummu Habibah sedang di Habasyah. Jadi ketika hijrah ke Habasyah, Ummu Habibah bersama dengan suaminya Ubaidillah bin Jahash ikut hijrah. Ya kan, ini hijrah pertama ke Habasyah, ya, dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib. Ketika itu banyak pasangan suami istri yang hijrah. Di antaranya Utsman bin Affan bersama dengan Ruqayyah, putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga hijrah pertama ke Habasyah. Di antaranya adalah Ummu Habibah ini dengan suaminya Ubaidullah bin Jahash, juga hijrah ke Habasyah. Nah, ketika di Habasyah, suaminya Ubaidullah bin Jahash murtad memeluk agama Nasrani. Maka otomatis pisah. Sendirian. Ya, mendengarkan hal tersebut, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian berkeinginan untuk menikahi Ummu Habibah. Maka Utsman radhiyallahu taala anha yang menjadi wali bagi Ummu Habibah, ya, untuk menikahkan beliau dengan Nabi, dan Raja Najasyi ketika itu menyerahkan mahar mewakili Nabi sallallahu alaihi wasallam 4.000 dinar. 4.000 dinar. Ini tidak ada sultan-sultan sekarang yang seperti ini. Ya. Sultan yang paling kaya juga tidak seperti ini maharnya. 4.000 dinar. Satu dinar 4,25 gram emas 24 karat, bukan 21 karat, 24 karat. Kali 1.000. Ya kan begitu, kali 1.000. Nah, ini jumlah maharnya Nabi kepada Ummu Habibah. Sebenarnya ini bukan dianggap mahar dari Nabi, ya, walaupun mengatasnamakan Nabi, tapi bukan Nabi yang beri. Karena Nabi itu tidak pernah memberikan mahar lebih dari berapa belas uqiyah, akan disebutkan nanti. Nggak pernah mahar Nabi itu tinggi-tinggi. Ya. Adapun nominal ini sampai 4.000 dirham, itu bukan Nabi yang kasih, itu hadiah dari siapa?
Raja Najasyi mewakili Nabi SAW dan dikatakan ini mahar dari Nabi SAW. Jadi bukan dari harta pribadinya Nabi SAW. Nah, maka ini perempuan yang beliau nikahi dari jarak jauh. Ini menunjukkan bolehnya akad nikah melalui telepon, ya, atau video call WhatsApp. Yang penting mukanya asli, tidak pakai kamera palsu, ya. Yang penting juga suaranya suara asli, yang gitu. Ini menjadi dalil bolehnya akad nikah jarak jauh, ya. Baik. Kemudian Ummu Habibah ini Ramlah bintu Abi Sufyan meninggal tahun 44 Hijriah. Meninggal tahun 44 Hijriah. Ya. Beliau punya saudara, ya kan? Saudara siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan. Makanya Muawiyah bin Abi Sufyan dikatakan khalul mukminin, pamannya kaum mukminin. Karena saudarinya adalah ummul mukminin, ibunya kaum mukminin. Maka saudaranya Muawiyah dikatakan khalul mukminin, pamannya kaum mukminin. Ayahnya Ummu Habibah, yakni Abu Sufyan, itu masuk Islam belakangan di Fathu Mekah. Masuk Islam belakangan. Ini tadi kita sudah sebutkan ya, Abu Sufyan ini adalah pimpinan perang Badar, pimpinan kaum musyrikin di perang Badar. Jadi Nabi melawan mertuanya, ya, calon mertuanya, ya, atau disebutkan bulannya ya. Nah, yang mana Abu Sufyan nanti masuk Islam belakangan di Fathu Mekah tahun 8 Hijriah. Baik. Istri beliau berikutnya adalah Ummu Salamah. Ya, Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, masyhur dengan kunyah nama beliau Hindun. Hindun bintu Abi Umayyah. Hindun bintu Abi Umayyah. Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Ini beliau wafat tahun 62 Hijriah. Ya. Beliau wafat tahun 62 Hijriah. Dan Ummu Salamah ini adalah istri Nabi yang paling terakhir meninggal. Jadi semua istri Nabi meninggal, tinggal dia yang masih hidup. Beliau meninggal tahun 62 Hijriah. Ya. Ini istri Nabi yang paling terakhir meninggal di dunia ini, Ummu Salamah. Hindun bintu Abi Umayyah, wafat tahun 62 Hijriah. Aisyah sendiri tadi, Aisyah meninggal tahun 58. Ini tahun 62. Ya, lebih jauh lagi dibandingkan Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, Ummu Salamah ini adalah juru bicaranya kubu keduanya Nabi istri Nabi. Istri Nabi SAW kan beliau kan punya 9 orang istri, itu ada 2 kubu. Nah, kubu yang pertama itu Saudah, Aisyah, siapa? Hafsah, satu lagi saya lupa. Ya, ini 4 orang. Nah, kubu yang lain sisanya, pimpinannya juru bicaranya Ummu Salamah. Jadi kalau ada clash di antara mereka, ini 2 orang ini. Biasanya kalau ada protesnya kubu ini kepada Nabi berkenaan dengan istri Nabi, Ummu Salamah juru bicaranya disuruh datang kepada Nabi, ya Rasulullah, kelihatannya Anda lebih berat ke kubu yang ini nih, gitu ya. Nah, ini. Jadi ini hal yang biasa dalam rumah tangga. Artinya kalau ada yang memiliki lebih dari 1 istri, kubu-kubuan itu biasa. Tapi ya mereka tentunya tidak sampai dalam taraf hasad, iri, dengki, menghendaki keburukan kepada saudarinya, sama sekali tidak. Itu hal yang biasa, ya, hal yang biasa dan tidak menunjukkan apa-apa kecuali mereka sebagai manusia biasa. Ya, kecuali mereka sebagai manusia biasa. Ummul Mukminin radhiyallahu ummahatul mukminin radhiyallahu taala anhun. Kemudian yang ketujuh, istri beliau yang ketujuh adalah Zainab bintu Jahash. Zainab bintu Jahash. Zainab bintu Jahash ini dulunya merupakan istri dari Zaid ibnu Harithah. Zaid ibnu Harithah. 6. Zaid ibnu Harithah dulunya dinamakan Zaid ibnu Muhammad. Beliau adalah anak angkatnya Nabi dulu, diangkat menjadi anak. Mengadopsi anak itu sudah dari zaman dahulu. Di bangsa Arab sudah dikenal namanya adopsi anak. Cuman di bangsa Arab waktu itu kalau kita mengadopsi anak, nama bapak aslinya dihilangkan. Itu binnya itu ke bapak angkatnya. Itu di bangsa Arab ketika itu. Jadi adopsi itu memutuskan nasab sekaligus membolehkan anak angkat mewarisi harta warisan dari apa? Bapak angkatnya. Itu dulu di bangsa kebiasaan di bangsa bangsa Arab ketika itu. Ya, maka Nabi Muhammad SAW pernah mengangkat anak angkat namanya Zaid, makanya dikenal dengan nama Zaid bin Muhammad, Zaid bin Ibnu Muhammad. Ya, sampai turunnya ayat Al-Quran dalam surah Al-Ahzab, Allah Ta'ala berfirman, "Udu'uhum li'abaihim huwa aqsatu 'indallah." Panggillah anak angkat kamu dengan nama bapak kandung mereka, itu lebih adil di sisi Allah. Maka ayat ini
membatalkan yang namanya apa? At-tabanni, mengadopsi anak yang dilakukan dengan aturannya di bangsa Arab ketika itu. Yani Islam tidak melarang mengadopsi anak, silakan, tidak ada masalah. Mengadopsi anak, ya, tidak ada masalah. Bagaimana kalau masalah mahram? Gampang, kalau dia masih bayi tinggal disusui. Kamu tidak bisa susui dia, susui sama apa? Saudarimu, supaya jadi apa? Keponakan susuanmu. Banyak cara. Ya. Untuk menjadikan dia sebagai mahram. Tidak ada masalah mengangkat anak angkat itu. Masalah mahram ada solusinya dalam Islam. Yang dipermasalahkan dalam Islam adalah kamu menghapuskan nama bapaknya, memutuskan nasabnya. Itu tidak dibenarkan dalam Islam. Dan kamu memberikan dia warisan padahal dia bukan bagian dari kamu. Maka tidak boleh dikasih warisan anak angkat itu. Silakan anak angkat, rawat dia seperti anak kandung kamu sendiri, jadikan dia mahrammu dengan susuan, silakan. Tapi tidak boleh nasabnya kepada kamu. Nasabnya tetap ke bapak kandungnya dan dia tidak berhak menerima warisan. Kecuali kalau kau mau kasih dia hibah, silakan. Mau kasih harta hibah, silakan. Mau kasih wasiat, silakan. Tapi tidak boleh lebih dari sepertiga kalau tidak diizinkan oleh ahli waris. Ya. Jadi sama sekali tidak ada masalah. Masa tidak dapat harta warisan? Gampang. Nggak dapat harta warisan, kasih wasiat, kasih hibah, tidak ada masalah. Ya, sampai sini, tapi sesuai dengan aturan. Nah, maka sejak turunnya ayat ini, Nabi Muhammad membatalkan itu. Tidak boleh lagi Zaid bin Muhammad, tidak boleh lagi Zaid dipanggil Zaid bin Muhammad, tapi dipanggil dengan Zaid bin Harisah, bapak kandungnya. Nah, dan Zaid bin Harisah radhiyallahu taala anhu, ya, adalah a'lamun nas bil faraid, manusia yang paling faham tentang ilmu faraid. Zaid ibnu salah, itu Zaid bin Sabit. Salah, afwan. Ini Zaid yang lain. Sahabat Zaid bin Sabit, afwan. Zaid bin Harisah ini, saya ulangi, Zaid bin Harisah ini, ya, adalah satu-satunya sahabat yang disebutkan namanya dalam Quran, disebutkan dengan namanya, bukan pakai isyarat. Satu-satunya sahabat yang disebutkan dengan nama dalam Al-Quran adalah Zaid bin Harisah. Pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Falamma qada Zaidun minha watara zawwajnakaha." Ketika si Zaid, yakni Zaid bin Harisah, sudah mentalak istrinya ini, sudah mentalak siapa? Zainab bintu Jahash, dan Zainab sudah menyelesaikan iddahnya, zawwajnakaha. Kami, kata Allah, menikahkan kamu wahai Muhammad dengan Zainab. Dulu di bangsa Arab, istri dari anak angkat itu mahram. Istri dari anak angkat tidak boleh dinikahi. Dulu di bangsa Arab begitu. Istri dari anak angkat sama seperti istri anak kandung, nggak boleh dinikahi. Makanya ketika Nabi SAW ingin menikahi Zainab, agak terkesan bagaimana ya, nanti apa kata masyarakat gitu. Maksudnya beliau bukan mengkhawatirkan tapi bukan takut kepada manusia, bukan, tapi kekhawatiran dampak buruk kepada dakwah gitu. Dampak buruk kepada dakwah. Iya, ini kok Zaid ibn Harisah ini kan anak angkatnya dia. Terus istrinya dinikahi setelah dia cerai. Iya. Lihat sampai sini, maka ayat ini turun menegaskan tidak apa-apa itu. Tidak ada masalah menikahi istri dari anak angkat karena tidak ada hubungan mahram sama sekali. Ya. Nah, ini Zaid ibn Jahash Zainab bintu Jahash radhiyallahu taala anha. Nah, dan beliau keunggulan yang tidak dimiliki oleh perempuan lain dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah satu-satunya istri Nabi yang menikah tanpa wali. yakni yang menikah tanpa wali dari kalangan manusia, makhluk. Wali beliau Allah Ta'ala. Ya. Wali beliau Allah Ta'ala. Beliau tidak dinikahkan oleh bapaknya, oleh kakeknya, oleh saudaranya, enggak. Makanya dalam Sahih Al-Bukhari, ketika terjadi clash di antara istri Nabi, saling berbangga-bangga, oh, saya begini dengan Nabi, saya begini dengan Nabi. Zainab cuma berkata, ya, zawwajakunna abaukun wa zawwajani Allahu min fawqi sab'a samawati. Beliau cuma mengatakan, enggak usah sombong-sombong kalian semua, ya. Kalian itu semua dinikahkan sama bapak kalian masing-masing. Adapun saya yang menikahkan saya dengan Nabi Allah dari atas langit yang ketujuh. Apalagi kan begitu. Kamu mau sombong apa? Ya kan begitu. Kalau mau sombong-sombongan. Ya. Nah, maka ketika turunnya ayat ini, Nabi Muhammad SAW langsung masuk ke rumahnya Zainab tanpa izin, tanpa apa. Sudah langsung resmi jadi suami istri dengan turunnya ayat ini. Allah yang langsung menikahkan. Jelas sampai sini? Taib. Beliau radhiyallahu ta'ala anha wafat tahun 20 Hijriah. Beliau radhiyallahu anha wafat tahun 20 Hijriah, dan beliau menjadi istri Nabi yang paling cepat meninggal setelah Nabi wafat. Jadi setelah Nabi wafat, istri pertama yang meninggal adalah Zainab bintu Jahash ini.
Setelah Nabi wafat, yang paling cepat meninggal, yakni istri pertama yang meninggal setelah Nabi meninggal adalah Zainab bintu Jahsh ini, radhiyallahu taala radhiyallahu taala anha. 6. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, asra'ukunna lahaqan bi atwalukunna yadan. Yang paling cepat menyusul saya meninggal adalah yang paling panjang tangannya. Ya. Nabi mengatakan seperti itu. Yang paling cepat menyusul saya setelah saya meninggal nanti adalah yang paling panjang tangannya. Iya. Maka istri Nabi kemudian kayak main kacang-kacang panjang begitu ya. Ya. Siapa yang paling panjang tangannya? Kita lihat siapa yang paling panjang tangannya. Iya. Ini dalil yang menunjukkan bahwasanya hukum asal beramal dalam dalil adalah zahir. Hukum asal yang kita amalkan dalam Quran ataupun hadis adalah sesuai dengan zahirnya. Itu hukum asal. Sampai ada dalil yang menyatakan bahwa yang diamalkan adalah dilalahnya, bukan zahirnya. yakni makna yang selain zahir. 6. Dan menunjukkan bahwa ahlul zahir dan ahlul ma'ani itu sudah ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ulama yang berdalil dengan zahir hadis dan para ulama yang berdalil dengan selain zahir hadis dengan majas atau yang semacamnya, itu sudah ada di zaman sahabat. Di antara sahabat ada yang berdalil dengan zahir, dan di antara mereka ada yang berdalil dengan apa? Al-muawwal. Lafaz-lafaz yang ditawil. Ya. Sebagaimana akan disebutkan nanti dalam perang Bani Quraidah. Dalam perang Bani Quraidah kita akan sebutkan nanti insyaallah taala. Kemudian ternyata yang pertama kali meninggal adalah Zainab bintu Jahsh. Dan yang dimaksud oleh Nabi yang paling panjang tangannya bukan makna zahir, tapi yang paling panjang tangannya yakni yang paling banyak memberi. Ya, panjang tangan yakni yang rajin bersedekah. Dan Zainab bintu Jahsh dikenal sebagai istri Nabi yang paling banyak bersedekah. Ya, yang paling banyak bersedekah. Baik, istri beliau yang ke-8 adalah Zainab bintu Khuzaimah. Zainab bintu Khuzaimah Ummul Masakin, ya, dikenal dengan Ummul Masakin. Beliau dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tahun ketiga Hijriah, akan disebutkan nanti di sini oleh beliau, tahun ketiga Hijriah. Namun beliau hanya hidup bersama Nabi 2 atau 3 bulan bersama Nabi, kemudian beliau meninggal. Ini yang kita katakan tadi. Semua istri Nabi meninggal setelah Nabi kecuali 2, Khadijah dengan Zainab bintu Khuzaimah ini, ya kan? Semua istri Nabi meninggalnya setelah Nabi kecuali 2 orang, Khadijah dan Zainab bintu Khuzaimah. Beliau cuma 2 bulan atau 3 bulan bersama Nabi kemudian meninggal, radhiyallahu taala anha. Kemudian yang ke-9, lihat ya, menunjukkan kemuliaan. Ya, beliau mendapatkan predikat luar biasa tingginya, gelar Ummul Mukminin hanya pada 2-3 bulan terakhir dari kehidupannya. Ya. Maka sadaqah Rasulullah SAW ketika beliau bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya setiap amalan ditentukan dengan penutupnya, ya kan? Ya, di awal-awal kehidupannya sama seperti perempuan-perempuan pada umumnya, sahabiah secara umum. Tapi di akhir umurnya 2-3 bulan menjelang meninggal, Allah karuniakan beliau gelar Ummul Mukminin. Iya. Maka siapa yang sangka keadaan akhir umur seseorang? Karena itulah seorang jangan futur, jangan seorang kemudian bermalas-malasan, jangan kemudian dia patah semangat, dan jangan dia membatasi potensi yang dia miliki. Ya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia, setiap manusia sebagai makhluk, apa istilahnya dalam pendidikan pedagogik, bisa menerima pelajaran dan bisa mengajarkan, bisa menerima ilmu dan bisa mengajarkan ilmu. Semua manusia diciptakan sama secara awal dari dasarnya. Maka tidak ada seorang pun manusia yang bisa membatasi potensi dirinya kecuali kalau dia sendiri yang membatasi potensi dirinya. Ya, akal itu tidak terbatas, bisa menampung banyak hal. Ini tidak terbatas dalam kacamata manusia ya. Ini bisa menampung banyak hal. Maka jangan seorang membatasi dirinya. Oh, saya sudah tua, saya sudah punya anak begini, saya sudah banyak kesibukan, saya nggak usah saja, anak-anak saya sajalah. Ya, saya nggak usah. Tapi siapa yang memberikan pembatasan seperti ini? Dia sendiri yang membatasi dirinya. Ini menunjukkan kurangnya himmah, kurangnya semangat untuk meraih kebaikan. Kurangnya semangat dalam meraih apa? Kebaikan. Karena kalau itu kebaikan, seharusnya ihris ala ma yanfa'uk, bersemangat untuk mengejar apa yang kamu, perkara yang kebaikan. Seharusnya kalau di rumah mushaf cuma 1, kamu dengan anakmu, seharusnya kamu mengatakan saya dulu baca baru kamu, bukan kamu dulu baru saya. Seharusnya begitu.
Karena pada hari kiamat, sebesar apapun jasamu kepada anakmu, kamu saja nak yang gini, kamu saja nak yang begini, saya nggak usah. Sebesar apapun pada hari kiamat, yakin anakmu tidak akan peduli kepadamu. Nafsi, nafsi. Ya. Tidak ada anak yang peduli pada orang tuanya nanti pada hari kiamat. Siapa suruh dulu di dunia kamu gini dan gitu. Saya yang ini sekarang. Betul dia akan mendapatkan pahala, tapi ya. Jelas sampai sini? Dan pada hari kiamat, anak yang diangkat ke derajat orang tua, bukan orang tua yang diangkat ke derajat anak. Ya. Kalau anaknya di atas, orang tuanya di bawah, ya tetap di bawah. Memang dapat pahala orang tuanya, tapi tidak akan diangkat ke derajatnya anak. Kalau anaknya lebih tinggi. Tapi kalau orang tua lebih tinggi, anak di bawah, anak yang akan diangkat ke atas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum." Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan anak keturunannya juga mengikuti iman. Yang penting anaknya masuk Islam saja, yang penting anaknya masuk surga saja. Maka apa? Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami akan ikutkan keturunannya naik ke derajatnya. Maka yang penting bagi seorang tua, bagaimana caranya supaya saya masuk surga dan berada di surga yang tertinggi. Anak saya gampang, yang penting dia masuk surga, dia akan nyusul nanti. Bukan sebaliknya. Bukan sebaliknya, kamu saja nak, saya nggak usah. Kamu saja nak, saya nggak usah. Enggak. Jangan membatasi potensi diri. Enggak. Ini menunjukkan kurangnya himmah, kurangnya semangat. Lihat ya, lihat bagaimana Ummul Mukminin 3 tahun menjelang meninggalnya, 3 bulan menjelang meninggalnya, Allah anugerahkan beliau dengan kebaikan. Karena siapa yang tahu kebaikan yang akan diperoleh oleh seorang di akhir-akhir umurnya. Maka jangan sekali-kali seorang itu membatasi potensi dirinya. Jangan sekali-kali seorang itu merasa mencukupkan, saya cukup begini saja. Kalau dia mampu lebih daripada itu, dia lakukan lebih daripada itu. Nah, kemudian berikutnya istri yang ke-9 adalah Juwairiyah bintul Haris. Juwairiyah bintul Haris radhiyallahu taala anha. Beliau asalnya adalah tawanan dari perang Bani Al-Mustaliq. Ya, beliau asalnya adalah tawanan dari perang Bani Al-Mustaliq. Beliau menjadi saham, menjadi bahagian ketika dibagi tawanan perang itu. Beliau jatuh di dalam kepemilikan sahabat Thabit ibn Qais ibn Shimas, khatibnya Rasulullah SAW. Khatibnya Rasulullah SAW, Thabit ibn Qais ibn Shimas ini. Kemudian Juwairiyah ini, Juwairiyah bintul Haris kemudian mukatabah. Ya, dia mukatibah. Dia berusaha mencicil dirinya kepada Thabit, membayar supaya dilunasi. Berapa harga saya kalau saya mau merdeka? Sekian. Oke, saya bayar dikit-dikit, cicil sampai saya selesai, saya jadi orang merdeka. Mendengarkan kabar Juwairiyah bintul Haris mencicil, dalam tanda kutip ya, mencicil dirinya untuk memerdekakan dirinya, Nabi SAW membantu dia. Nabi kemudian membayarkan semua harganya kepada Thabit ibn Qais dan memerdekakan beliau, memerdekakan Juwairiyah dan menjadikan kemerdekaannya sebagai mahar pernikahan. Iya. Menjadikan kemerdekaan dia sebagai mahar pernikahan. Radhiyallahu taala anha. Ya, beliau dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tahun ke-6 Hijriah. Pada tahun ke-6 Hijriah dan beliau wafat tahun 56 Hijriah. Ya, beliau dinikahi tahun 6 Hijriah dan wafat tahun 56 Hijriah. Kemudian yang ke-10 ada Safiyah bintu Huyai ibnu Akhtab. Safiyah bintu Huyai ibnu Akhtab. Iya. Beliau termasuk tawanan di perang Khaybar. Beliau termasuk tawanan di perang Khaybar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian memerdekakan beliau dan menjadikan kemerdekaannya sebagai mahar. Ya, beliau menikahi Safiyah bintu Huyai ini ya dengan mahar kemerdekaan beliau dari budak. Beliau wafat tahun 30 Hijriah. Beliau wafat tahun 30 Hijriah. 6. Istri beliau yang terakhir yang ke-11 adalah Maimunah bintul Haris. Maimunah bintul Haris. Ini adalah tantenya Abdullah bin Abbas. Saudari dari ibunya Ibnu Abbas, Ummul Fadl bintul Haris. 6. Maimunah bintul Haris. Beliau dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tahun ke-7 Hijriah di Umratul Qadha. Setelah Umratul Qadha, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi beliau. Setelah umrah, sudah tahallul dari umrah, kemudian beliau menikahi siapa? Maimunah bintul Haris ini. 6.
Dan ini merupakan istri Nabi yang terakhir. Yani beliau tidak menikahi lagi istri yang beliau masuk kepadanya setelah siapa? Setelah Maimunah ini. Ini merupakan istri yang paling terakhir dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Maimunah bintul Haris radhiyallahu taala anha. Beliau meninggal tahun 63 Hijriah. 63 Hijriah. 6. Taib. Dan beliau memiliki satu ummul walad. Ummul walad itu adalah budak yang beliau berhubungan dengannya kemudian melahirkan anak. Itu tidak dianggap istri, dianggap ummul walad. Karena enggak dimerdekakan dan tidak dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Namanya Maria Al-Qibtiyah, nanti akan disebutkan hadiah dari Raja Mesir Al-Muqawqis. Dari Maria inilah lahir putra Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terakhir, Ibrahim. Ya. Jadi semua putra dan putri Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya dari Khadijah kecuali Ibrahim. Beliau lahir dari Ummul Walad, bukan dari istri Nabi tapi dari Ummul Walad, yakni Maria. Akan disebutkan nanti insyaallah taala. Baik, ini selesai penyebutan 11 istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau masuk kepada mereka plus satu Ummul Walad yang darinya lahir Ibrahim, ya, radhiyallahu taala anhu. Iya. Baik, ini selesai penyebutan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi nanti kalau lewat istri Nabi tinggal kita lewati ya. Pembahasannya sudah kita bahas di sini. Iya. Karena kalau satu persatu kita bahas lompat-lompat, khawatir tidak ngumpul nanti. Jadi saya kumpulkan di satu tempat biar gampang di merojah kalau mau dilihat semuanya. Baik, berikutnya kejadian di tahun yang kedua kata beliau rahimahullahu taala, Usyairun wa Badrun ursu Aisyah misluhul batula wa mautun libni mad'una akrimi, libni mad'unin akrimi. Baik. Semisal dengan pernikahan pernikahan Aisyah, bukan pernikahan Aisyah. Semisal dengan masuknya Nabi kepada Aisyah di tahun kedua Hijriah juga terjadi pernikahannya Al-Batul. Al-Batul artinya Al-Afifah, yang menjaga kehormatannya, perempuan yang menjaga kehormatannya. Yang dimaksud dengan Al-Batul di sini adalah Fatimah radhiyallahu taala anha, putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, putri bungsu Nabi sallallahu alaihi wasallam menurut pendapat yang paling kuat di kalangan ulama. 6. Putri bungsu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahkan Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib setelah perang Badar. Ya, di tahun kedua setelah perang Badar. 6. Kemudian dari pernikahan mereka lahirlah 5 orang anak. Lahirlah 5 orang anak, 3 laki-laki, 2 perempuan. Yang pertama Al-Hasan, yang kedua Al-Husain, dan yang ketiga Muhsin. Muhsin ini meninggal masih kecil, makanya nggak terlalu terkenal, nggak terlalu dikenal. Ya, ini meninggalnya masih kecil. Al-Hasan, Al-Husain, kemudian Muhsin. Ini 3 orang laki-laki. Yang keempat Ummu Kulsum, yang kemudian dinikahi oleh Umar ibn Khattab, dan yang kelima Zainab, yang kemudian dinikahi oleh Abdullah bin Ja'far bin Abi Thalib. Ya, jadi 2 orang anak perempuan, yaitu Ummu Kulsum yang dinikahi oleh Umar dan Zainab yang dinikahi oleh Abdullah bin Ja'far bin Abi Thalib. Taib, ini 5 anak dari Fatimah radhiyallahu anha hasil pernikahan dengan Ali bin Abi Thalib. Taib. Kemudian selanjutnya kata beliau rahimahullah, wa mautun libni mad'unin. Peristiwa yang juga terjadi di tahun kedua Hijriah adalah meninggalnya Utsman ibnu Mad'un. Utsman bin Mad'un radhiyallahu anhu salah seorang sahabat dekatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang pertama hijrah ke Madinah. Termasuk orang-orang yang pertama hijrah ke Madinah. Ya. Nah, bahkan sebagian mengatakan beliau orang yang pertama kali hijrah ke Madinah. Nah, radhiyallahu taala bukan hijrah ke Madinah, afwan. Beliau orang-orang yang pertama kali hijrah ke Habasyah, maksud saya. Yang pertama kali hijrah ke Habasyah. 6. Beliau bahkan Utsman bin Mad'un itu sampai hijrah 2 kali. Hijrah 2 kali ke Habasyah. Kita tahu ya, hijrah ke Habasyah 2 kali. Hijrah pertama jelas pimpinan Ja'far bin Abi Thalib. Kemudian di tengah perjalanan atau di beberapa lama dapat kabar hoax bahwa semua penduduk Mekah sudah masuk Islam. Kisahnya disebutkan dalam hadis Al-Gharanik yang ketika Nabi SAW membaca ayat dalam surah An-Najm, afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalitsatal ukhra. Kemudian setan
Nabi mengucapkan membaca ayat, tapi setan bukan merubah suara Nabi ya. Yang sampai ke telinganya orang-orang musyrikin lain, bukan yang Nabi ucapkan. Seakan-akan Nabi menyetujui sembahan-sembahan mereka. Jadi Nabi membaca ayat, cuman yang sampai ke telinganya orang musyrikin bahwa Nabi menyetujui sembahan mereka. Makanya ketika Nabi sujud tilawah di surah An-Najm, semua orang musyrikin ikut sujud karena dia kira Nabi Muhammad mengakui sembahan mereka. Ini disebut dalam hadis Al-Gharaniq. Ada khilaf di kalangan ulama dalam kesahihannya, tapi yang sahih ini kisah sabit. Iya, kisah Al-Gharaniq. 6. Ketika semua orang musyrikin sujud, ketika mereka melihat Nabi sujud tilawah pada surah An-Najm, ya, semua orang musyrikin ikut sujud karena mengira Nabi Muhammad menyetujui sembahan mereka. Nah, kisah ini atau kejadian ini kemudian menggemparkan Mekah dan muncul hoax bahwa semua penduduk Mekah sudah masuk Islam. Sudah masuk Islam, sujud semuanya. Datanglah orang bawa kabar ke Habasyah. Katanya orang Mekah semua sudah masuk Islam. Ayo kita kembali ke Mekah. Sudah aman Mekah. Mereka pun sebagian sahabat yang termakan hoax kembali ke Mekah. Di antaranya Utsman bin Affan beserta dengan Ruqayyah radhiyallahu taala anha. Ketika sudah mau masuk ke Mekah, dapat kabar bahwa ternyata itu semua hoax, gak benar. Ya. Maka hoax itu tidak hanya menimpa orang-orang jahat saja, tapi orang-orang baik pun kena. Ya. Ya. Maka dapat kabar bahwa itu bohong, ternyata akhirnya yang sudah terlanjur pulang ke Mekah terbagi menjadi dua. Sebagian tetap lanjut pulang, ya sudahlah terlanjur di sini, pulang aja. Sebagian mengatakan enggak, kita kembali ke Habasyah. Nah, ketika kembali ke Habasyah, ini namanya hijrah kedua. Ini namanya hijrah yang kedua. Nah, Utsman bin Maz'un termasuk sahabat yang hijrah 2 kali ke Habasyah. Ini termasuk yang pulang, kemudian termasuk kembali lagi. Jelas ya? Utsman bin Maz'un radhiyallahu taala. 6. Utsman bin Maz'un ini ketika dia masuk Islam, ya, dia punya seorang kawan yang namanya Labid bin Rabi'ah. Labid bin Rabi'ah ini seorang penyair. Ya. Suatu ketika Utsman bin Maz'un, ya, ketika dia sudah masuk Islam, dia mendatangi Labid bin Rabi'ah. Kemudian Labid bin Rabi'ah melantunkan bait syair. Dia mengatakan, ala kullu syai'in ma khalallaha batilun wa kullu na'imin la mahalata zailu. Ala kullu syai'in ma khalallaha batilu, enggak pakai tanwin ya, batilu wa kullu na'imin la mahalata zailu. Ketika Labid bin Rabi'ah mengatakan, ketahuilah sesungguhnya segala sesuatu itu adalah batil, yakni akan binasa semuanya kecuali Allah Ta'ala. Kecuali Allah Ta'ala, semuanya akan binasa kecuali Allah. Mendengarkan kawannya, mendengarkan Labid melantunkan bait itu, kata Utsman bin Maz'un, sadaqtah, kamu benar, ya, semua selain Allah itu batil, yakni akan mati semuanya. Tapi kemudian ketika dia melantunkan bait yang kedua, wa kullu na'imin la mahalata zailu, semua yang namanya kenikmatan pasti akan sirna. Maka kata Utsman bin Maz'un, kadzabta, kamu salah. Kenikmatan surga tidak akan sirna. Ini semua kenikmatan akan sirna kecuali nikmat surga. Ya, ini Utsman bin Maz'un radhiyallahu taala ketika menyuarakan keislaman beliau dan menyuarakan pembelaan beliau kepada Islam di Mekah radhiyallahu taala anhu. 6. Tolong dikabari sampai jam berapa untuk azan. Ya. Kemudian kejadian berikutnya, kata beliau rahimahullah, masuk ke beberapa bentuk peperangan. Kata beliau, sawiqun Sulaimun Qainuqa'un wa Miswaru. 3 perang berikutnya yang terjadi di tahun kedua Hijriah adalah perang Sawiq. Perang Sawiq ini juga dikenal dengan perang Qarqaratul Qadar. Qarqaratul Qadar karena terjadi di sana. Nah, dikatakan dikatakan perang Sawiq, ya, karena pimpinan kaum musyrikin Quraisy yang dipimpin ketika itu oleh Abu Sufyan, mereka mencoba memprovokasi kaum muslimin dengan cara mendatangi pinggiran kota Madinah yang banyak pohon-pohon korma, kemudian dibakar pohon kormanya kaum muslimin ketika itu. Ya. Ini sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk pembalasannya Abu Sufyan di perang Badar. Jadi ketika kaum musyrikin kalah telak di perang Badar, terbunuh pimpinan-pimpinannya kaum musyrikin di perang Badar, akhirnya Abu Sufyan bernazar. Dia bilang, saya tidak akan mencuci kepalaku sampai saya balas dendam.
Apa maksudnya saya tidak akan mencuci kepalaku sampai balas dendam? Apa, tidak akan mandi? Maksudnya tidak akan mandi junub, gitu ya. Tidak akan menyentuh perempuan maksudnya. Saya tidak akan berhubungan dengan istri saya sampai saya balas dendam kepada Madinah, kepada Muhammad, karena kalah di perang Badar. Ya. Maka ketika pulang dari perang Badar kalah, dia bernazar, saya tidak akan berhubungan dengan istri saya sampai saya balas dendam. Maka dia pun mengumpulkan 200 penunggang kuda terhebat dari suku Quraisy. Abu Sufyan mengumpulkan 200 orang pasukan berkuda, ya, yang terhebat dari kaum musyrikin Quraisy. Kemudian dia mendatangi Madinah dari arah timur, ya, mendatangi Madinah dari arah timur, yang di situ banyak pohon-pohon korma ketika itu, banyak pohon-pohon korma, jelas ya. Nah, kemudian sampai di sana dia membakar mereka, Abu Sufyan beserta dengan rombongannya 200 penunggang kuda yang cepat ini membakar korma-korma di Madinah, dan banyak yang terbakar ketika itu. Ada yang dibakar, ada yang ditebang, dihancurkan, pokoknya sebagai bentuk pembalasan dendam. Dan dia membunuh seorang sahabat Ansar, ya, membunuh seorang sahabat Ansar yang menjaga di situ, yang tinggal di situ. Kemudian mendengarkan kabar tersebut, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dengan pasukannya mengejar mereka, ya, ya. Namun mereka sudah terlalu cepat karena pakai kuda dan penunggang kuda yang hebat-hebat, nggak bisa dikejar. Sampai beliau berhenti, Nabi SAW berhenti di Qorqorah Al-Qudar itu. 6. Sampai ke sana, kayaknya Nabi mengatakan ini tidak keburu lagi kalau mau dikejar. Tapi mereka menjatuhkan sawit, biji-bijian yang mereka makan dalam perjalanan mereka itu, ya, perbekalan mereka itu sawit. Sawit itu biji-bijian yang biasanya dicampur dengan dicampur dengan korma, dicampur dengan semacam mentega, kemudian dibakar, dimasak. Itu sawit, biji-bijian dari gandum. Nah, mereka karena terburu-buru kabur setelah membakar korma. Ketika mereka mengetahui bahwa ada pasukan yang keluar dari Madinah, mereka buru-buru kabur. Saking buru-burunya mereka menjatuhkan sawit itu di perjalanan mereka. Makanya dikatakan Ghazwatu Sawit, perang sawit, yakni karena kaum musyrikin menjatuhkan sawit, biji-bijian itu. Baik, ini kisahnya perang sawit, dan tidak terjadi peperangan di sini sebagaimana yang ma'ruf. Baik, perang sawit ini terjadi di bulan Dzulhijjah. Terjadi di bulan Dzulhijjah. Baik, Ramadan, kemudian Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Berarti 3 bulan, ya, sekitar 3 bulan setelah perang Badar. Berikutnya Sulaim. Sulaim ini perang melawan Bani Sulaim. Perang Bani Sulaim terjadi setelah perang Badar. Setelah perang Badar, tepatnya 1 pekan. 1 pekan setelah perang Badar, di mana setelah pulang dari perang Badar, Nabi SAW tinggal di Madinah selama 1 pekan. Kemudian setelah itu keluar menuju ke Bani Sulaim, ya, keluar ke Bani Sulaim. 6. Beliau mengepung mereka selama 3 hari 3 malam, namun tidak terjadi peperangan, ya. Kemudian beliau SAW kembali pulang. Ini Ghazwa Bani Sulaim. Baik, itu waktu di sini. Tolong dikabar ya, mana panitia? Tolong dikabari. Afwan, saya maksimalkan betul waktu dan saya ngepres karena kita masih di tahun kedua Hijriah, ya. Jadi mohon maaf kalau materinya agak cepat, ya, diikuti saja, dan saya mau mengepres waktu betul-betul maksimal, ya, karena materinya masih cukup panjang. Baik, berikutnya perang Bani Qainuqa. 6. Bani Qainuqa ini adalah salah satu dari 3 kabilah Yahudi di Madinah, ya. 3 kabilah Yahudi di Madinah. 6. Bani Qainuqa ini. Baik. Bani Qainuqa ini pada dasarnya sudah mengikat perjanjian dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah mengikat. Jadi ketika Nabi di Madinah, suku atau Bani Qainuqa ini, Bani Yahudi ini, suku Yahudi Bani Qainuqa sudah mengikat perjanjian damai bahwa kami tidak akan menyerang Muslim, demikian pula sebaliknya, kami jangan diserang. Jadi ada perjanjian gencatan senjata dengan Bani Qainuqa. Sudah? 5 menit lagi. Baik. Nah, kemudian suatu ketika terjadi insiden di pasar Bani Qainuqa. Ya, jadi ada pasar di tengah perkampungan orang Yahudi, Bani Qainuqa namanya.
Bani Qainuqa di dalamnya ada pasar. Suatu ketika terjadi insiden, ada seorang muslimah yang belanja di situ, yang belanja di pasar itu, mungkin rumahnya dekat situ atau intinya ada seorang muslimah yang belanja di situ. Kemudian ada seorang Yahudi yang mempermainkan muslimah ini, mempermainkan muslimah ini. Maka melihat hal itu ada seorang sahabat kemudian memukul Yahudi tersebut karena mempermainkan muslimah ini. Melihat temannya dipukul, orang Yahudi datang banyak kemudian membunuh muslim ini. Dengan pembunuhan ini mereka telah membatalkan perjanjian gencatan senjata dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kan tidak boleh saling menyerang. Kapan kamu bunuh salah seorang di antara kami, berarti kamu membatalkan perjanjian. Maka kita melihat kebanyakan perang-perang yang dilakukan oleh Nabi melawan kaum musyrikin ataupun ahlul kitab, kebanyakannya bukan kaum muslimin yang mulai, kebanyakannya mereka yang lebih dulu membatalkan perjanjian. Jelas sampai sini? Maka tatkala Yahudi Bani Qainuqa membunuh satu orang muslim ini, maka dengannya mereka membatalkan perjanjian. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerang mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian setelah pulang dari perang Badar, cuman berselang 7 hari dapat kabar insiden di pasarnya Bani Qainuqa. Beliau langsung ke sana karena Bani Qainuqa telah membatalkan perjanjian dengan membunuh seorang muslim. Jelas ya? Taib. Kejadian ini perang melawan Bani Qainuqa terjadi di bulan Syawal, di pertengahan bulan Syawal. Pertengahan bulan Syawal. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengepung kampung mereka selama 15 hari, 15 malam. 15 hari 15 malam sampai masuk di bulan Zulqa'dah. Jadi mulai pertengahan Syawal dikepung sampai awal bulan Zulqa'dah. Sampai kemudian mereka terpaksa menyerah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan keputusan mereka harus tinggalkan kampung mereka, diusir dari kampung mereka. Karena itu bagian dari Madinah sebenarnya. Itu Bani Qainuqa bagian dari negara Madinah ketika itu. Cuma mereka diizinkan tinggal karena mereka membayar upeti dan mereka mengikat perjanjian damai dengan Nabi SAW. Ketika mereka membatalkannya, diusir keluar dari Madinah. Oleh Nabi SAW. Jelas ya? Taib. Dan perang melawan Bani Qainuqa ini yang tersebut dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 12. Dalam surah Ali Imran ayat 12. Taib. Dan jumlah Bani Qainuqa ketika itu yang diusir keluar ada 700 orang laki-laki. 700 orang laki-laki. Semuanya diusir keluar, tinggalkan tinggalkan Madinah ketika itu. Taib. Ini perang Bani Qainuqa. Kemudian disebutkan berikutnya adalah kelahiran 4 orang sahabat yang mulia. 4 orang yang ketika Nabi meninggal mereka masih kecil-kecil. Karena mereka lahir di tahun keberapa? Mereka lahir di tahun kedua Hijriah. Berarti ketika Nabi wafat rata-rata mereka masih berusia 8-9 tahun. 8 atau 9 tahun. Masih kecil ketika Nabi wafat. 4 orang sahabat yang mulia. Yang pertama Miswar ibnu Makhramah. Kemudian yang kedua Marwan ibnul Hakam. Ini nanti anaknya menjadi khalifah, Abdul Malik bin Marwan yang akan menjadi khalifah nantinya. Sahabat yang kedua adalah Marwan ibnul Hakam. Yang ketiga adalah An-Nu'man bin Bashir, sahabat yang meriwayatkan hadis innal halala bayyin wa innal harama bayyin, An-Nu'man bin Bashir. Kemudian yang keempat adalah Abdullah bin Zubair ibnul Awam. Abdullah bin Zubair ibnul Awam. Ini 4 orang sahabat ini. 3 orang sahabat yang pertama ini sepakat para ulama bahwa mereka lahir di tahun kedua Hijriah. Sementara Abdullah bin Zubair ada khilaf, sebagian mengatakan dia lahir di tahun pertama Hijriah. Abdullah bin Zubair ada yang mengatakan dia lahir di tahun pertama Hijriah. Namun di sini penulis menguatkan bahwa Abdullah bin Zubair juga lahir di tahun kedua Hijriah. Maka ini anak-anak kaum muslimin yang pertama-pertama lahir di Madinah setelah Nabi hijrah. 4 orang sahabat mulia ini, Miswar ibnu Makhramah, Marwan ibnul Hakam, An-Nu'man ibnu Bashir, dan Abdullah ibnu Zubair yang juga nanti kelak akan menjadi khalifah di Mekah. Abdullah ibnu Zubair radhiyallahu taala anhuma. Putra dari Az-Zubair ibnul Awam radhiyallahu taala an. Ini 4 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana keempat orang ini
3 orang semuanya apa 2 orang diantaranya menjadi khalifah, ya, menjadi khalifah. Marwan ibn al-Hakam menjadi khalifah setelah Muawiyah ibn Yazid. Muawiyah ibn Yazid, ya. Nah, jadi setelah Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah kan dilanjutkan oleh Al-Hasan. Setelah Al-Hasan Muawiyah. Setelah Muawiyah putranya Yazid ibn Muawiyah. Yazid ibn Muawiyah. Setelah itu putranya lagi Muawiyah ibn Yazid. Setelah itu baru ke Marwan ibn al-Hakam. Marwan ibn al-Hakam. Nah, kemudian di waktu yang sama Abdullah bin Zubair juga beliau disepakati oleh sahabat menjadi khalifah. Ketika itu beliau menjadi gubernur di Mekah, ya, menjadi gubernur di Mekah. Di masa kepemimpinannya Abdul Malik bin Marwan. Di masa kepemimpinannya Abdul Malik bin Marwan. Ini sirah tentang sahabat, peperangan di antara mereka, ini kita tidak bahas di sini, ya. Ala kulli hal, kita fokus ke 4 perkara ini saja. Ini kisahnya panjang, ini ada kisah yang menarik antara Marwan ibn Hakam menjadi khalifah, setelah itu diturunkan kepada anaknya Abdul Malik bin Marwan, setelah itu bentrok dengan Abdullah bin Zubair. Itu ada banyak pelajaran penting di situ, bagus kemudian dibaca kisahnya. Baik, ini 4 orang sahabat semuanya lahir di tahun kedua Hijriah. Berikutnya mislu mauti Ruqayyatin. Di tahun kedua Hijriah meninggalnya Ruqayyah, putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ruqayyah yang menjadi istri dari Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ya. Utsman bin Affan itu beliau tidak hadir di perang Badar. Beliau tidak hadir di perang Badar. Baik. Sudah azan, ya? Oh ya, baik. Insyaallah. Baik, kalau begitu kita cukupkan, insyaallah taala kita lanjutkan jam 1:30, bro. Jam 1:15 kita lanjutkan insyaallah taala. Jadi pada zuhur istirahat dulu, baru kemudian kita lanjutkan jam 1:15 باذنillah taala. Nasallallahu taala yu'allimana mimma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.